Berjus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Panggil kami kembali belajar 1 Raja-Raja 18. Kami mohon belas kasihan, anugerah, pertolongan Tuhan, supaya kami makin mengenal Allah dan hidup bagi Kristus. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, bangsa Israel mengalami kekeringan 3 tahun. Allah berbelas kasihan kepada Israel. Allah ingin memberikan hujan, tetapi pada waktu itu kebanyakan orang Israel menyembah atau berdoa kepada Baal. Itu sebabnya Nabi Elia memerintahkan para Nabi Baal berkumpul bersama-sama di Gunung Karmel. Anak-anak, siapa Elia? Elia adalah seorang nabi, pemimpin rohani Israel yang memiliki sikap hati percaya kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Setelah semua berkumpul, maka Elia berseru dengan suara keras dan menantang orang Israel untuk memilih salah satu, Baal atau Tuhan. Nah, kisah ini dicatat di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Anak-anak, orang Israel tidak bisa memilih tanpa keyakinan hati yang sungguh-sungguh. Menyembah Allah tidak bisa dilakukan sembarang. Ibadah yang menyenangkan hati Allah adalah ibadah yang seluruh sikap hati dan segenap diri sujud menyembah tertuju hanya kepada Allah. Dan Elia menantang Israel. Tuhankah Allah atau Baalkah Allah? Maka diaturlah 2 persembahan berupa lembu. Lembu dipotong-potong, disiapkan tepat untuk membakar. Kayu juga disiapkan, tetapi dilarang memberikan api. Elia mempersilakan Nabi Baal duluan berseru kepada Baal. Dari pagi hari mereka terus berseru supaya Baal menjawab. Sampai-sampai Elia mengejek karena tidak ada jawaban dari Baal. Nah, Nabi Baal mulai kesurupan, tidak sadarkan diri, dan mulai mengiris-iris diri dengan pedang dan tombak. Darah bercucuran dari tubuh mereka. Ayat 29 mengatakan Baal tidak menjawab. Kenapa? Karena Baal tidak ada, tidak nyata. Baal Allah palsu. Dia hanya karangan pikiran manusia yang hanya mau menyembah sesuatu tetapi tidak mau menyembah Allah yang sejati. Tiba giliran Elia. Dia meminta supaya lembu persembahan disiram air hingga menggenang. Wah, apa maksud Elia ya anak-anak? Pada waktu itu kan sedang kekeringan. Air kok dibuang-buang? Berani sekali ya Elia ini. Lalu Elia mengambil 12 batu untuk mengingatkan Israel siapa diri mereka sesungguhnya, identitas mereka. Israel adalah 12 suku, seharusnya menjadi satu dan menyembah Allah yang telah memanggil dan menamai mereka Israel. Lalu Elia berdoa kepada Allah, tidak loncat-loncat, tidak menari-nari. Elia berdoa dengan suara yang keras, tetap tenang, tidak goyah, penuh pengertian dan kebenaran. Setelah Elia berdoa, maka Tuhan menjawab dengan menurunkan api dari langit yang menjilat habis persembahan dan air yang menggenang di sekitar tempat kurban sapi. Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya Israel. Allah memanggil Israel kembali kepadanya. Yuk kita baca sama-sama ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Setelah seluruh Israel berseru, Tuhan dialah Allah, karena Allah menurunkan hujan kembali, bukan Baal, tetapi Allah. Anak-anak, melalui kisah ini terbukti siapa Allah sejati, yaitu Allah yang telah mengalahkan Baal dengan api dan hujan, bahkan berkuasa menahan dan mencurahkan hujan. Allah sejati adalah Allah yang memanggil umatnya kembali kepadanya. Allah sejati adalah Allah berkuasa dan mengasihi. Allah sejati adalah Allah yang memberi diri bagi umatnya, seperti
Tuhan Yesus Kristus memberi diri dengan cara mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kamu, saya, dan banyak orang. Karena semua orang telah berbuat dosa, hanya satu-satunya Tuhan Yesus Allah sejati yang kudus, yang sanggup menolong kita dari hukuman dosa yang mengerikan. Lalu kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, hidup selama-lamanya, menang untuk memimpin kamu dan saya berjalan dalam firman yang benar, yang membuat kita makin mengenal Allah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, maukah kamu makin mengenal Allah sejati dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Caranya bagaimana? Bacalah Alkitabmu. Aku pun membaca Alkitab, karena semua data, fakta, bukti dicatat di sini. Lalu berdoalah, hiduplah di dalam firman-Nya, taati pimpinan Tuhan. Mau ya anak-anak? Habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, maukah kamu percaya kepada Allah yang sejati Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Allah sejati, Allah yang memanggil kami, menyelamatkan kami, Allah yang memberi diri, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, memimpin hidup kami, untuk kami hidup berjalan bersama Tuhan menjadi umat yang sejati. Ampuni kami Bapa, jika seringkali kami tidak mau mentaati kehendak Tuhan. Kiranya belas kasihan Allah terus memimpin hidup kami, agar kami makin hidup bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.